Hah? Saya bocah kecil suruh minggir ya. Oh iya. Damkar mau. Jumat 21 November 2025, pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, kebakaran terjadi di area kontainer berisi oli bekas di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Seorang karyawan yang mendengar teriakan dan melihat api cepat membesar, segera melaporkan insiden tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran. Tim damkar dari sektor Gunung Putri bersama unit Citerep, Mako Cibinong, dan Rescue dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Proses penanganan berlangsung sulit karena salah satu kontainer berisi 30.000 liter bahan pek aspal dan akses terhambat struktur baja ringan. Setelah upaya panjang, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan dalam waktu sekitar 16 jam. Jadi untuk yang terbakar ini ada beberapa kontainer oli bekas dan ada kapsul penampungan oli bekas dan juga ada 1 buah mobil pickup Yang terbakar. ya. Jadi untuk kendala pemadaman yang pertama sumber air, tapi alhamdulillah kita sudah dapat portable apung. Dan kendala yang kedua yaitu karena yang kebakar adalah oli bekas, itu yang menjadi kendala kita. Rabu 19 November 2025, seorang anak berusia 9 tahun di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, meninggal dunia setelah terpeleset dan tenggelam di kubangan air sedalam 3 meter di area proyek perumahan saat bermain bersama 2 temannya. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Mako Soreang bersama relawan melakukan pencarian dengan mengurangi debit air dan menyelam ke dasar kubangan. Korban berinisial ZA diduga terpeleset, sementara kedua temannya segera memberitahu keluarga. Proses evakuasi dilakukan dengan metode pengurasan air agar penyelam dapat menemukan posisi korban. Sekitar 45 menit, jasad korban berhasil diangkat dari dasar kubangan. Kita lakukan evakuasi dengan cara menurunkan anggota kita ke kubangan tersebut bersama relawan dan pihak gabungan lainnya. Ya, tembak atas nih. Minggu 23 November 2025, pada waktu subuh, sebuah warung kelontong milik warga Gampong Matang Seulimang, Kecamatan Langsa Barat, ludes terbakar. Sementara sebagian konstruksi rumah di sebelahnya turut tersulut api sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran yang cepat tiba di lokasi. Warung tersebut milik Nur Lailawati 50 tahun, sedangkan rumah terdampak milik Muhammad Toib 55 tahun. Petugas penanggulangan kebakaran menurunkan 3 armada, terdiri dari 2 unit pemadam dan 1 tangki suplai air setelah menerima laporan warga sekitar pukul 5 dini hari. Saat tiba di lokasi, api sudah membesar dan menghanguskan sebagian warung, namun petugas sigap melakukan pemadaman dan pendinginan hingga seluruh proses tuntas sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selasa 18 November 2025, seorang pria di Desa Mampir, Cilengsi, Kabupaten Bogor meminta bantuan petugas pemadam kebakaran setelah alat vitalnya terjepit resleting saat hendak mengenakan celana untuk sholat subuh. Rasa sakit membuatnya tidak mampu melepaskan resleting tersebut sehingga Damkar Kabupaten Bogor menerima laporan pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dan Regu 1 Rescue segera menuju lokasi. Dengan teknik khusus dan tingkat kehati-hatian tinggi, petugas akhirnya berhasil melepaskan resleting yang menjepit alat kelamin korban. Penanganan berlangsung sekitar 1 jam 10 menit hingga kondisi korban dinyatakan aman.
Rabu 19 November 2025, suasana sukacita Hari Raya Galungan mendadak berubah gegara kebakaran besar melanda Pasar Menanga di Kabupaten Klungkung. Sekitar 11 kios hangus terbakar dan pedagang pun panik menyelamatkan dagangan mereka sebelum api merembet semakin cepat. Petugas pemadam kebakaran Klungkung langsung bergerak cepat untuk menjinakkan kobaran api dan mencegah perluasan. Dan untungnya tak ada korban jiwa. Namun, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa bermula ketika seorang warga melihat sebuah kipas di salah satu kios pasar mengalami korsleting listrik. Pemilik kios yang tidak berada di lokasi tidak menyadari kejadian tersebut. Percikan dari korsleting itu kemudian menyambar sejumlah barang yang mudah terbakar. Dalam waktu singkat, api membesar dan menjalar ke beberapa kios lain. Pak, jam berapa kejadiannya, Pak? 13.50. 13.50. Nih, Sumber apinya dari kios mana, Pak? dari kios nomor 3, Pak. Menurut saksi ya, Pak ya. Karena saya awalnya kan nggak di TKP. Saya ada di Rendang waktu itu, dapat informasi dan ditelepon segera merapat ke sini. Nah, setelah saya nyampe di sini semuanya udah terbakar kios. Kamis 20 November 2025. Petugas pemadam kebakaran Kota Tanggerang Selatan mengevakuasi seekor buaya air tawar liar berukuran sekitar 2 meter yang berkeliaran di kawasan Saung Senja, Kelurahan Keranggan. Hewan tersebut muncul di empang selama 3 hari dan sempat berpindah ke kolam kecil, membuat warga khawatir hingga akhirnya melapor ke petugas. Tim damkar yang tiba sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat segera melakukan penangkapan dan memastikan bahwa buaya itu berasal dari habitat liar, bukan milik warga. Satwa tersebut kini diamankan di kantor Damkar Tangsel untuk rehabilitasi sementara. Kejadian ini bermula ketika sejumlah warga yang sedang asyik memancing melihat sesuatu yang janggal di tengah empang. Setelah menyadari bahwa hewan tersebut adalah buaya, mereka langsung menjauhi empang tersebut dengan panik. Setelah melapor ke petugas damkar setempat, petugas segera tiba di lokasi guna melakukan evakuasi. Ini tadi laporan dari sumber dari warga bahwasanya dari empang ini udah 3 hari ya, udah 3 hari. Terus langsung si buaya ini pindah ke empang yang lebih kecil. Nah, dari situ dievakuasi oleh warga dan tadi menghubungi tim damkar. Jenis buaya apa? Untuk jenis buayanya nih jenis buaya air tawar ya. Yuk, tahan ya, tahan aja. Selasa 25 November 2025, sebuah mobil terperosok di desa Cibogo Girang, Kecamatan Pleret, Purwakarta, memicu operasi penyelamatan oleh petugas pemadam setempat. Setelah menerima laporan, tim langsung menyiapkan peralatan, menuju lokasi, dan melakukan evakuasi menggunakan sistem katrol. Proses berlangsung hingga pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan selesai tanpa korban jiwa maupun luka, dengan 1 orang yang berada di dalam kendaraan dipastikan selamat. Seluruh rangkaian giat berjalan aman dan lancar sebelum petugas kembali ke markas usai operasi dinyatakan tuntas. Turun Pak, keren. Turun Pak. Mana Bim? Mencet mana Bim? Siap, bangun, damkar. Aduh. Oh, batu. Pelan-pelan. Minggu 23 November 2025,
petugas pemadam kebakaran Kota Bogor berhasil mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di dalam sumur kering sedalam sekitar 12 meter di Kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara. Laporan datang dari seorang warga bernama Ibu Widi yang selama 2 hari mendengar suara kucing namun tidak mengetahui sumbernya. Setelah dilakukan pengecekan, Regu Damkar Cibuluh dan Sukasari menemukan hewan tersebut berada di dasar sumur dan segera melakukan penyelamatan dengan peralatan rescue khusus medan vertikal. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit hingga akhirnya kucing berhasil diangkat dalam keadaan hidup. Kucing panik emang gitu. Panik. Angkat itu kalau aku turun. Mau coba. Tes ya. Kamu ngajak bola semuanya balikin aja. Sabar ya, Nak. Kamu dari mana sih? Sabar, enggak, itu enggak orang jahat, ini orang baik. Minggu 23 November 2025 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Petugas Damkar Palembang mengevakuasi seorang wanita yang kakinya terjebak di antara beton penutup saluran air setelah tergelincir. Laporan dari warga segera ditindaklanjuti dan setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan upaya penyelamatan menggunakan linggis dan alat peregang khusus. Proses evakuasi berlangsung sekitar 10 menit hingga kaki korban berhasil dibebaskan dengan aman. Tidak ada laporan cedera serius dan situasi dapat dikendalikan dengan cepat. Jumat 21 November 2025, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Yogyakarta membantu seorang warga yang SIM-nya terjatuh ke dalam lubang resapan air. Setelah menerima laporan, tim segera menuju lokasi dan menggunakan alat penangkap ular untuk mengambil kartu identitas tersebut. Melalui keterangan di akun resmi mereka, Damkarmat Yogyakarta menyebut pemilik SIM sempat panik karena khawatir terkena sanksi jika berkendara tanpa identitas. Proses evakuasi berlangsung singkat dan SIM berhasil diambil serta dikembalikan kepada pemiliknya tanpa menimbulkan gangguan di sekitar lokasi. Ini, kakak dia punya lagi Aren. Mari tambah. Minggu 23 November 2025 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi Papua merespon cepat laporan warga mengenai kemunculan seekor ular di rumah milik Kristoteles Ansanai di Kompleks Angkasa Indah, Distrik Jayapura Utara. Tim rescue segera bergerak dan tiba di lokasi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian melakukan penangkapan menggunakan peralatan khusus. Hewan liar tersebut yang diketahui merupakan ular piton berhasil dievakuasi dengan aman tanpa menimbulkan gangguan lebih lanjut. Operasi berlangsung lancar dan petugas memastikan area kembali dalam kondisi aman. Karung ada itu. Yuk, karung. Karungnya, Bu. Sabar, Bang. Ada platban, Bang. Sabar. Flatban. Platban GPT mulut. Senin 24 November 2025, tim rescue Damkar menindaklanjuti laporan warga mengenai sebuah mobil yang mogok dan membutuhkan bantuan untuk ditarik dari Jalan Tabat Kalsa menuju Jalan Ratu Jaleha Adonis Samad. Kondisi medan yang dipenuhi tanah basah membuat kendaraan sulit bergerak sehingga proses evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Petugas kemudian melakukan penarikan menggunakan perlengkapan rescue hingga mobil berhasil dipindahkan ke lokasi tujuan dengan aman tanpa hambatan berarti. Operasi berlangsung lancar dan situasi dapat segera dikendalikan. Sabtu siang 22 November 2025,
Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Posko Natar bergerak cepat setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Wisnu Wardana mengenai seekor kucing yang melahirkan di dalam kap mesin mobil di perumahan Palem Permai A2, Desa Haji Mena, Kecamatan Natar. Petugas tiba dengan membawa perlengkapan penyelamatan dan melakukan evakuasi secara hati-hati hingga kucing tersebut berhasil dikeluarkan dalam kondisi hidup. Aksi ini kembali menunjukkan komitmen petugas damkar dalam melindungi makhluk hidup serta menjaga keamanan lingkungan. Habis 3 ya. Jumat 21 November 2025, tim damkar Lombok Timur merespon cepat laporan warga mengenai meninggalnya seorang pria bernama Amaksum, 55 tahun, yang ditemukan tak bernyawa di tengah ladangnya di Dusun Gubuk Lauk, Desa Sambalia, Kecamatan Sambalia. Informasi dari pelapor, Amakweri, diterima pada pukul 18.58 WITA dan regu piket 2 Brahma segera bergerak dengan 2 sepeda motor, tiba di lokasi 7 menit kemudian. Korban diketahui mengalami sesak napas saat beristirahat setelah seharian bekerja bersama istrinya. Petugas kemudian berkoordinasi dengan keluarga, melakukan pengecekan area dan mengevakuasi jenazah dengan aman. Seluruh penanganan selesai pada pukul 19.28 WITA dan situasi di lokasi kembali terkendali. Peristiwa ini diketahui ketika seorang pria dan istrinya baru selesai bekerja di ladang dan hendak beristirahat di sebuah gubuk. Saat sedang beristirahat, sang pria tiba-tiba mengalami gangguan pernapasan hingga akhirnya meninggal dunia. Terkejut oleh kejadian tersebut, sang istri segera berlari menemui keluarganya dan melapor kepada petugas setempat untuk dilakukan proses evakuasi. Rabu 19 November 2025, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon memberikan pertolongan cepat kepada seorang balita berusia 4 tahun yang datang bersama orang tuanya ke kantor Damkar Cilegon. Anak tersebut mengalami insiden tidak biasa, yakni tangannya terjepit gayung dan tidak dapat dilepaskan meski telah diupayakan sebelumnya. Setibanya di kantor damkar, petugas segera melakukan penanganan dengan peralatan yang aman bagi anak. Dalam waktu singkat, gayung berhasil dilepas tanpa menimbulkan luka. Kejadian ini kembali menunjukkan kesiapsiagaan Damkar Cilegon dalam memberikan layanan penyelamatan bagi masyarakat, tidak hanya saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam kondisi darurat sehari-hari. Airnya di asin aja nih. Pemirsa, keselamatan itu bukan keberuntungan, tapi kebiasaan. Jangan tunggu kejadian dulu, baru sadar bahayanya. Ingat tips dari Bang Adam. 1. Cek kabel dan colokan di rumah. Jangan tunggu meledak dulu, baru panik. 2. Masak, jangan ditinggal. Kompor bisa lupa dimatiin. 3. Simpan nomor darurat di HP, jangan pas butuh, baru dicari-cari. Kebiasaan kecil bisa nyelamatin nyawa. Jadi ingat mulai sekarang, lebih peduli ya. Sampai ketemu lagi di Satria Biru. Itulah tadi aksi nyata para petugas pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan kita semua. Dari kobaran api hingga evakuasi darurat, mereka selalu siap siaga tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah menemani Satria Biru. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hargai perjuangan para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Satria Biru. Keberanian, pengabdian, dan aksi nyata untuk negeri.